Selamat pagi Bapak Mama semuanya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Mama di tempat ini. Saya berharap kita tetap semangat ya mengikuti kegiatan kita, kegiatan belajar. Dan hari ini kita belajar di modul 2. Modul 2 ini membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya, jadi modul 2 ini kita belajar di langkah ketiga, yaitu menyusun anggaran. Dan saya memberitahukan bahwa tidak semua anggaran, tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi, terlebih jika pendapatan itu terbatas. Ya, jadi berhematlah. Jadi bedakan pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan, ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang menyusun anggaran itu. Kita akan lihat bersama, mari kita bedakan yang menjadi kebutuhan dan yang menjadi keinginan. Jadi kalau kebutuhan itu harus dipenuhi segera, kalau keinginan itu bisa ditunda. Terus kebutuhan itu jika tidak dipenuhi akan ganggu kehidupan. Kalau keinginan jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup, ya. Jadi pada saat ini saya minta partisipasi Bapak Mama, yaitu tidak saja saya yang sendiri ngomong, tapi Bapak Mama juga bisa mengajukan pendapat, ya. Saya ajukan pertanyaan, Bapak Mama bisa menjawab. Nah, saat ini kita buat kuis. Kuis ini nanti saya bertanya kepada Bapak Mama, seperti yang tadi saya bilang bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi segera. Kalau keinginan itu bisa ditunda, ya. Kalau kebutuhan jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan, tapi kalau keinginan jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup, ya. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Mama yang hadir. Kalau saya bilang makanan, Bapak Mama bilang kebutuhan tapi tanpa suara, ya. Tapi hanya tunjukkan tangan saja. Kalau kebutuhan tunjukkan satu tangan. Kalau saya bilang saya sebut jenisnya, Bapak Mama kalau tahu itu keinginan acukan dua tangan, ya. Tunjukkan dua tangan gitu loh. Nah, siap. Siap ya, semua siap ya, semangat ya. Ini yang termasuk pengeluaran Ibu Lili ya, saya sebutkan. Makanan. Semuanya bilang, semua tunjukkan tangan. Satu tangan. Listrik. Ya, kebutuhannya. Tas baru. Ada yang angkat satu tangan, ada yang dua tangan. Ada yang bisa kasih penjelasan kalau tas baru itu keinginan apa kebutuhan? Ya, keinginan. Beras. Ya, beras itu kebutuhan. Ya. Jadi saya bisa melihat bahwa Bapak Mama ini sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Jadi kita akan melihat bersama-sama pengeluaran dari Ibu Lili. Jadi ada jenis pengeluaran dan jawabannya seperti apa. Sini. Jenis pengeluarannya bayar listrik. Jawabannya kebutuhan. Jadi kebutuhan. Jadi listrik itu untuk penerangan. Yang berikut uang jajan. Ya, uang jajan ini keinginan. Kalau bukan untuk membeli hal-hal penting seperti seperti bayar ongkos bus atau makan siang, ya. Dan itu yang berikut bayar utang. Ya, kebutuhan. Ini adalah kewajiban kepada orang lain. Kita berutang, kita harus mengembalikan apa yang sudah kita pinjam. Berikut tas baru. Ya, tas baru itu adalah keinginan. Sudah punya tas, terus mau punya tas lagi, gitu.
Yang berikut, arisan, ya kebutuhan sebagai usaha cadangan dan juga merupakan kewajiban kepada orang lain, ya. Beli makanan dan susu, ya itu termasuk kebutuhan untuk asupan nutrisi. Perlengkapan mandi dan cuci, itu termasuk kebutuhan perlu untuk kebersihan dan kesehatan, itu sangat penting. Yang berikut, tabungan adalah kebutuhan untuk berjaga-jaga, ya. Rokok, nah, rokok itu adalah keinginan, tidak memberikan manfaat, malahan kalau merokok kan merusak tubuh kita dan kesehatan kita bisa terganggu. Kalau pulsa telepon itu adalah kebutuhan. Kalau untuk memberi dan menerima kabar penting, ya. Jadi keinginan juga digunakan untuk main-main, ya. Oke. Jadi bayar listrik itu termasuk kebutuhannya, seperti yang tadi kita bapak mama saya sebutkan, bapak mama tunjukkan tangan. Jadi bapak mama sudah bisa membedakan. Jadi kebutuhan itu bayar listrik, bayar utang, arisan, makanan dan susu, alat mandi dan cuci, terus tabungan. Jadi yang termasuk keinginan itu uang jajan, tas baru, rokok, dan pulsa telepon. Oke. Jadi bapak mama juga harus berpikir bahwa pengeluaran harus sesuai dengan pendapatan. Jadi sehingga tidak bapak mama sendiri yang stres, pendapatannya sekian, pengeluarannya lebih besar gitu. Jadi pengeluaran harus sesuai dengan pendapatan, ya. Jadi uang jajan dan juga pulsa telepon bisa dikurangi jumlahnya. Terus membeli tas baru adalah keinginan yang bisa ditunda pemenuhannya, ya. Seperti yang tadi saya bilang, rokok adalah keinginan yang sebaiknya dihilangkan karena tidak baik untuk kesehatan. Oke. Jadi kita akan melihat di sini anggaran bulanan keluarga, ya. Anggaran bulanan keluarga di sini sudah ada. Oke, sini saya sudah tempelkan. Kita bisa lihat bersama di sini, ya bapak mama, ya. Anggaran bulanan keluarga. Jadi di sini upah Bu Lili 180, upah Pak Rusli 480. Jadi total pendapatan mereka adalah 660, ya. Nah, di sini kita lihat pengeluaran mereka, ya. Kita lihat jumlahnya. Di sini kita lihat uang jajan Dewi 1.500 kali 24 hari, yaitu 36.000. Sini uang jajan Agus 1.000 rupiah kali 24 hari sama dengan 24.000. Tabungan Dewi 5.000. Susu Ita 20.000. Tas baru Agus, ya harganya sekian. Masak 450. Listrik 20.000. Pulsa telepon 10.000. Perlengkapan mandi cuci 25.000. Untuk rokok 10.000. Bayar utang 40.000. Arisan kelompok tani 20.000. Arisan PKK 10.000. Jadi total pengeluaran 590 ditambah 70.000 adalah 660.000, ya. Jadi selisih pendapatan dikurangi pengeluaran, yaitu 660.000 kurang 660.000 sama dengan 0, ya. Jadi pendapatan dan pengeluaran bisa bertambah, naik atau berkurang atau turun. Untuk menyeimbangkannya itu kita perlu menyesuaikan lagi apa-apa saja yang harus
diutamakan dalam anggaran bulanan, ya. Jadi ini tadi anggaran bulanan keluarganya Ibu Lili, ya. Dan kita lihat di sini bahwa anggaran keluarga Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja sehingga pendapatan berkurang, atau ketika mereka menerima uang bantuan PKH, bantuan siswa miskin atau BSM, bantuan langsung sementara atau BLSM atau bantuan lainnya, bantuan langsung, sehingga pendapatan bertambah, ya. Jadi kita bisa melihat di situ apa yang sudah di pengeluaran dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli ini seperti itu. Jadi intinya bahwa kita harus betul-betul mengatur keuangan kita. Jadi upahnya berapa, pengeluaran juga harus seimbang. Jadi tidak melebihi dari pendapatan yang ada, ya. Jadi demikian pelajaran kita hari ini tentang menyusun anggaran, ya. Kita harus perhatikan baik-baik, dan saya berharap Bapak Mama juga bisa terapkan ini di rumah, mulai berpikir apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan. Jadi keinginan tidak harus selamanya dipenuhi, kalau kebutuhan harus, ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal yang lain sehingga bisa membangun kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih.